ternyata kalau cuman beda cara sholat, umat Islam masih bisa bersabar untuk bersama. Kalau cuman kunut enggak kunut, ya tergantung imam saja. Tetapi kalau sudah urusan politik, tensi persaudaraan menurun, tensi permusuhan meningkat. Ini yang harus kita waspadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, malam ini kita bahasa kerennya itu closing, Pak. Penutupan kajian sifat sholat Nabi. Karena buku sifat sholat Nabi menurut 4 madhab sampai yang terakhir kita kaji sudah di bab berdoa setelah sholat. Sekarang kita masuk di bab paling akhir, yakni bab yang ke-16, yakni memahami perbedaan pendapat. Ternyata tidak ada versi tunggal mengenai sifat sholat Nabi. Jadi yang harus kita hindari adalah klaim tunggal. Walaupun ada buku yang mengklaim tunggal itu. Ditulis buku sifat sholat Nabi atau sifat wudhu Nabi, tanpa menyebutkan yang lainnya, atau bahkan mengecualikan yang lainnya. Jadi orang awam menganggapnya seakan-akan itulah yang benar saja, yang lain bid'ah misalnya. Nah, sudah kita klarifikasi. Lama kita ngaji buku ini, Pak. Tahunan ini ya. Kita ulang-ulang, kita ulas-ulas, kita kaji-kaji, tidak ada versi tunggal. Terhadap perbedaan yang ada berarti kita harus menghormati khilafiyah. Tapi enggak perlu mengamalkan semua, karena enggak boleh, Pak. Amalkan saja apa yang benar-benar kita yakini. Karena kita ini enggak bisa memaksa orang lain untuk sama dengan kita. Betul tidak kira-kira? Karena pangkal ribut itu bukan perbedaan. Tapi pangkal ribut itu adalah memaksa orang untuk sependapat dengannya. Karena perbedaan itu takdir Allah. Jadi kalau kita menuntut keseragaman itu berlawanan dengan hukum Allah, berlawanan dengan hukum alam. Itu tidak boleh. Apalagi memaksa keseragaman dengan cara menyalahkan orang lain. Itu sangat berbahaya sekali. Nah, di bab akhir ini hadis-hadisnya menarik menurut saya untuk saya bacakan. Padahal ini sudah lama betul kan ditulisnya. Di bawah tahun 2009, sudah lama sekali. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna syaitana qad ayyisa. Inna syaitana qad ayyisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Walakin fit tahrishi bainahum." Sesungguhnya setan itu sudah kehabisan cara untuk menggoda orang-orang yang rajin sholat agar menyembah setan. Jadi Nabi sudah katakan itu. Setan putus asa nih, udah habis caranya, udah nggak mampu lagi menggoda orang-orang yang rajin sholat agar menyembah setan. Walakin fit tahrishi bainahum, tetapi
setan berhasil mengadu domba antar sesama mereka. Jadi bapak-bapak yang sudah rajin ke masjid ini, kata hadis ini, nggak bisa digoda lagi agar nyembah setan. Berbalik, maghrib ini ke masjid, besok nyembah kuburan, nggak bisa. Maghrib ini ke masjid, besoknya sudah nyembah berhala, nggak bisa. Tetapi apa yang bisa bagi setan, yang gampang bagi setan, ngadu domba. Makanya banyak masjid ribut aja pengurusnya itu. Ada aja pergesekannya. Ada masjid yang malah mau segolokan. Padahal sama, sholat semua itu. Kadang-kadang yang jadi ribut cuman cat masjid, Pak. Yang satu ngecatnya hijau, yang satu pengennya biru. Ribut. Ternyata yang satu orang PKB, satunya orang PAN. Sampai cat masjid aja jadi identitas kelompok politik misalnya. Ini sudah disampaikan oleh Nabi. Bahkan di hadisnya itu begini, kalau di buku itu enggak tercantum fi Jaziratil Arab. Tapi kalau dirujuk ke Sahih Muslim nomor 2812 tersebut itu dalam kitab hadisnya, inna syaitana qad ayyisa ayya'budahul musalluna fi Jaziratil Arab. Sesungguhnya setan itu sudah kehabisan cara untuk menggoda orang-orang yang rajin sholat agar menyembah setan, khususnya yang di Jazirah Arab. Mengapa Nabi taksis, Nabi khususkan kayak gitu? Karena memang kelemahan mendasar orang Arab itu di situ. Satu sisi kelebihannya, yang tadinya mereka nyembah berhala, tak bisa lagi berbalik menyembah berhala. Kan berhalanya banyak, masih mending orang Indonesia zaman animisme, nggak terlalu banyak. Kalau orang Arab itu kan berhalanya 360 berhalanya. Banyak betul. Tapi ketika mereka sudah menyembah Allah, nggak bisa lagi mereka menyembah berhala. Tapi satu kelemahan orang Arab, kata Nabi, walakin fit tahrishi bainahum, antar sesama mereka diadu. Ini yang paling dikhawatirkan oleh Nabi. Maka kalau merujuk ke hadis tentang doa Nabi yang panjang sampai semalam suntuk, ternyata perkara yang paling ditakuti Nabi menimpa umat ini bukan bencana alam, bukan juga wabah penyakit, tapi perkara yang paling ditakuti oleh Nabi ini ketika umatnya saling membinasakan satu sama lain. Sa'altu Rabbi alla yuhlika ummati bisanah fa'a'taniha. Aku minta, kata Nabi, kepada Rabbku agar umatku tidak dibinasakan dengan penyakit menular, dengan kemarau panjang dan kelaparan. Doa yang pertama langsung dikabulkan. Wa sa'altu alla yuhlika ummati bil gharaq fa'a'taniha. Dan aku minta kepada Allah agar umatku tidak dibinasakan dengan bencana alam, gempa bumi, tsunami, gunung meletus. Fa'a'taniha. Doa yang kedua ini pun langsung dikabulkan. Wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum. Aku minta kepada Allah, kata Nabi, agar umatku tidak saling membinasakan. Yang ketiga ini belum dikabulkan. Sampai Nabi selesai berdoa, sampai Nabi wafat di bulan Rabiul Awal, belum ada konfirmasi apakah doa yang ketiga itu dikabulkan. Subhanallah. Artinya, Pak, ujian terberat umat Islam itu di situ. Menjaga ukhuwah Islamiyah. Ujian terberat umat Islam itu bukan musuhnya yang dari luar, bukan. Enggak perlu terlalu mencemaskan Amerika, enggak perlu. Dulu kita dijajah sama Jepang sama Belanda, kurang apa? Mereka punya segalanya, kita cuma punya babu runcing. Ujung-ujungnya merdeka juga kita. Enggak perlu kita mencemaskan Tiongkok, eksternal, faktor eksternal. Enggak perlu juga mencemaskan materi. Nomor satu kekuatan umat Islam itu cuma satu, persaudaraannya. Kalau umat Islam dipecah belah, sudah kita lemah. Yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah ada bersama al-jamaah. Kebersamaan. Perang Badar kita menang, Pak. Padahal kita cuma dikit kan.
Perang Uhud kita kalah, padahal kita banyak. Karena ngapa? Pas perang Uhud, rebutan ghanimah, rebutan harta rampasan perang. Lemah kita, karena tidak bersatu lagi. Begitu perang Badar, karena merasa sedikit nih, kita menyatu dalam kekuatan. Ta'awun, saling tolong-menolong. Maka Allah tolong juga. Ini penting, mengingatkan kembali. Ini termasuk bentuk wujud duka cita kita atas meninggalnya ulama internasional Syekh Adnan dari Damaskus ya. Mengapa meninggalnya Syekh Adnan jadi duka, Pak? Kalau meninggal cuman ulama meninggal nyebutnya ajal. Paling kita nyebutnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Syekh Adnan itu ulama besar, kaliber internasional, sangat diakui di tanah Arab, dan beliau adalah ulama yang konsisten menyerukan persatuan Suriah dan Irak. Sesama orang Islam jangan mengkafirkan. Kita harus bersatu, nggak boleh perang lagi. Tapi gara-gara dia menyuruhkan kepada persatuan, maka dia dikafirkan. Kemudian dibom di mobilnya. Coba yang dibom itu maling ayam gitu ya Pak. Kok ulama gitu yang dibom itu? Kan salah betul. Termasuk sebelumnya pembunuhan terhadap Syekh Al-Buti, juga ulama Suriah. Itulah kelemahan Timur Tengah, Pak. Kelemahan orang Arab itu kalau dia nggak sepaham, maka dia akan mengkafirkan. Ini yang harus disadari. Kalau dia sudah mengkafirkan, tunggu halal darahnya. Ini sudah terjadi. Saya berharap materi ini adalah pendewasaan, karena saya sudah ngisi lama sekali Bapak Ibu, panjang tahunan kan di sini. Tidak sensitif saya ngebahas ini, tapi penting umat Islam menyadari agar kita tidak diperdaya orang untuk bermusuhan hanya gara-gara beda pandangan. Karena kejadian betul, Pak. Yang ditakutkan Nabi itu kejadian, makanya Nabi semalam nggak tidur kan? Berdoanya panjang betul itu. Karena perkara yang ketiga itu nggak dikabulkan. Maka lantas kemudian sampai meninggal pun yang Nabi khawatirkan satu perkara ini. Ketika umatnya saling membinasakan satu sama lainnya. Sebelum saya ngambil ke kasus itu ya, saya bahas dulu bahwasanya perbedaan pendapat itu fakta yang terjadi. Tapi yang harus kita sikapi adalah kebijaksanaan. Saya ambil contoh misalnya. Pas zaman Khalifah Utsman bin Affan, beliau haji ke Mekah dari Madinah maksudnya. Begitu mabit di Mina, artinya sudah wukuf di Arafah, sudah mabit di Muzdalifah, dan tinggal mabit di Mina. Begitu mabit di Mina, beliau tidak mengqashar salat. Semua kaum muslimin kan sampai sekarang mengqashar salat ketika di Mina. Baik yang nafar awal maupun nafar akhir sama saja. Nah, tapi beliau menyempurnakan salat. Mendengar kabar ini, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an langsung mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadzal muhdas. Ini bid'ah ini. Salepol khalifah kok berbuat bid'ah. Bikin ajaran sendiri, enggak mencontoh Nabi. Dia langsung berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Mina rak'atain." Aku salat bersama Rasul di Mina 2 rakaat, zuhur asar, isya itu 2 rakaat, diqashar maksudnya. Wa shallaitu ma'a Abi Bakrin bi Mina rak'atain. Aku salat bersama Abu Bakar di Mina juga 2 rakaat. Wa shallaitu ma'a Umar bin Khattab bi Mina rak'atain. Dan aku salat bersama Umar bin Khattab di Mina 2 rakaat. Sahih Al-Bukhari 1084, Sahih Muslim 695. Tapi ngapa Umar Utsman kok bikin ajaran sendiri? Salat kok 4 rakaat. Pas salat Khalifah Utsman ngimami salat zuhur 4 rakaat. Abdullah bin Mas'ud ikut juga, Pak. Kata temannya di samping, katanya enggak mau 4 rakaat. Ini kok ngikut 4 rakaat, diguyonin lah. Apa jawab Abdullah bin Mas'ud? Al-khilafu syarr. Berselisih itu jelek. Kalau harus memilih, saya lebih memilih
taat kepada khalifah karena berselisih itu jelek. Sahabat ada perbedaan pendapat. Zaman sahabat dulu ada benturan, tapi mereka lebih memilih tidak memperdebatkannya. Nah ini penting kan, etika kayak gini penting betul sebetulnya. Utsman kan punya alasan mengapa dia tidak mengqashar salat. Kata Utsman, karena saya menikahi orang Mekah. Waktu ke Mekah nikah. Kira-kira ada yang didemenin tuh, yang disukai nikah. Dan di zaman itu nggak ada Pak orang ribut laki nikah lagi, nggak ada yang ribut. Zaman itu, zaman sekarang jangan ya Pak ya. Ibu-ibu langsung mendelik matanya. Zaman itu nggak ada yang ribut, bener. Udah biasa. Apalagi kalau dia khalifah kan. Malah bagusnya begitu. Orang baru ribut itu setelah Presiden Soekarno meninggal. Pas Presiden Soekarno wafat udah mulai ribut sampai sekarang tuh. Artinya udah biasa gitu. Di zaman-zaman dahulu itu sudah biasa. Zaman sekarang tidak biasa. Mohon jangan jadi dalil ya Pak. Nanti ibu nggak pengajian lagi loh. Jadi maksud saya, ketika Khalifah Utsman datang ke Mekah sambil haji dan menikah, kan belum ihram, soalnya ihram itu haji. Ketika dia menikah nggak jadi persoalan gitu, nggak jadi masalah. Dan dia menganggap dirinya mukim ketika itu, dan kemudian dia menyempurnakan sholat. Itu alasannya. Atau begini, ada kejadian. Abdullah bin Mas'ud mendengarkan ada sahabat yang baca Qur'annya itu dengan langgam berbeda dari kebiasaan yang diajarkan Nabi. Langsung ditegur oleh Ibnu Mas'ud, hadal muhdas, ini bid'ah nih. Kamu bikin-bikin perkara baru ya. Dia diomongin bid'ah yang nggak terima. Akhirnya berdebat dia. Daripada berdebat, kata yang lain, ngadu saja sama Nabi, minta solusi ke sana. Nabi masih ada. Maka diadukan kepada Nabi. Waktu mereka mengadu Pak, wajah Nabi merah, tanda nggak suka. Nabi sepertinya kesel campur pegel. Lantas kemudian beliau bersabda, kilakuma muhsinun wala takhtalifu, kalian semua itu bagus. Kilakuma muhsinun, kalian berdua bagus, nggak ada yang jelek, nggak ada yang salah. Fala takhtalifu, janganlah kalian semua berselisih. Allahu Akbar. Inilah yang disebut dengan khilafiyah. Dalam khilafiyah itu nggak ada yang paling benar. Benar semua. Nggak perlu saling menyalahkan. Kemudian Nabi menegur, fa inna man kana qablakum ikhtalafu fahalaku. Maka sesungguhnya orang-orang sebelum kalian juga sudah berselisih, dan mereka binasa gara-gara berselisih itu. Sahih Al-Bukhari 5062. Selanjutnya Nabi bersabda, Iqra'ul Qur'ana ma'talafat qulubukum. Bacalah Al-Qur'an selama Al-Qur'an menyatukan hati kalian. Fa idza ikhtalaftum faqumu anhu, dan apabila kalian sudah berselisih, pergi kata Nabi. Berdirilah, tinggalkan Al-Qur'an. Makanya Al-Quran jangan jadikan perdebatan. Al-Quran jangan jadikan perselisihan. Rubbatari lil Quran wal Qur'anu yal'anu. Terlalu banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran malah melaknatnya. Siapa? Orang yang suka berselisih atas nama Al-Quran. Itu nggak boleh sama sekali. Baik, satu hadis lagi sebelum ke riwayat tadi. Dabba ilaikum da'ul umami qablakum. Telah menjangkiti kalian. Berarti ini sudah terjadi Pak dengan sahabat Nabi waktu itu. Telah menjangkiti kalian da'ul umami qablakum, penyakit umat-umat sebelum kalian. Ntar minum dulu, terlalu semangat. Ini mereknya masuk YouTube nanti Pak. Menanggak iklan lagi nih. Dabba ilaikum da'ul umami qablakum, menjangkiti kalian penyakit umat terdahulu sebelum kalian. Apa itu al-hasad? Dengki. Penyakit dengki ini yang paling dominan pada manusia. Kita harus jujur Bapak Ibu, semua orang tuh punya dengki Pak. Iri. Termasuk saya. Kadang-kadang kita iri itu begitu. Sesama anggota pengajian iri.
Sesama jamaah masjid iri, dokter sama dokter, bidan sama bidan, ustadz sama ustadz. Ini fakta. Orang yang tidak menyadari adanya iri dengki, dia tertipu dengan diri sendiri. Kita itu kalau senep sama orang, itu sudah penyakit hati, Pak. Sebel banget saya sama dia. Pokoknya kalau sama dia nggak suka aja, umpamanya. Haters ya. Itu penyakit hati loh. Jadi kalau semua orang tampak buruk di mata kita, bukan orang yang salah, kita yang bermasalah. Betul nggak kira-kira? Ini sumbernya tuh di sini, sumbernya itu. Jadi kalau di mata kita semua orang salah aja, nggak ada benernya. Itu masalah, itu hati kita yang bermasalah. Semua orang punya penyakit satu ini, Bapak Ibu. Cuman kadarnya aja beda-beda. Ada yang kecil, ada yang gede gitu. Ada yang dominan banget gitu. Dan penyakit iri dengki ini bisa menjangkiti orang yang bertakwa sekalipun. Bisa menjangkiti orang solih sekalipun, penyakit dengki. Nah, yang jadi bahaya ketika al-hasadu plus wal baghdha, ketika sudah temenan sama al-baghdha, permusuhan. Ini tambah nih. Manusia memang tempatnya bermusuhan sih. Nah, sampai malah nggak senang tuh, protes, ngapa ya Allah manusia diciptakan padahal mereka menumpahkan darah. Ya masih enak zaman sekarang, Pak. Zaman dulu kalau mau ekspansi kan harus numpahin darah dulu kan. Coba baca sejarah. Manusia bunuh-bunuhan, perang Majapahit, perang Sriwijaya, perang Bubat ya, yang perang Sunda sama Jawa itu. Sampai sekarang ada mitos orang Jawa nggak boleh nikah sama orang Sunda. Itu gara-gara perang Bubat, Pak. Padahal Jawa sama Sunda itu nggak beda-beda lah. Beda tipis sebenarnya. Wajahnya sama, hidungnya segitu-gitu juga perasaan saya. Ya sama aja kita itu. Tapi itulah manusia. Manusia itu tempatnya keserakahan, pertumpahan darah, pembunuhan. Itulah manusia memang. Bahkan dalam masa kejayaan Islam, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, wah jutaan nyawa melayang, Pak, di dalam setiap transisi kekuasaan. Bukan hanya di Islam, ke Romawi, Persia, semua begitu. Kalau mau ganti raja kan bunuh dulu rajanya, perang dulu. Sampai segitunya. Manusia begitu kelemahannya. Makanya kita bersyukur di abad modern ini, paling banter demo lah, paling banter ya. Enggak sampai nyebut pedang bertumpah darah betul begitu. Apalagi zaman kerajaan kan. Kalau mau nundukin raja harus tarung dulu. Resikonya adalah kematian. Sampai segitunya. Jadi al-hasad wal baghdha, dengki dan permusuhan kata Nabi, hiyal haliqah, ia adalah penggunting. La aqulu tahliku sya'ar, aku tidak mengatakan penggunting rambut kata Nabi, menggunting rambut. Walakin tahlikud din, tapi yang aku katakan menggunting agama. Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya kata Nabi, kalian semua tidak akan masuk surga sehingganya kalian semua beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan dianggap beriman sehingganya kalian saling mencintai antar sesama kalian. Jadi Nabi sudah wanti-wanti sejak awal, hindari betul penyakit dengki dan permusuhan. Dan Nabi mengatakan gak masuk surga kalian, kata Nabi, kalau gak beriman. Dan tidak dianggap beriman kalian kalau sesama kalian tidak saling mencintai. Allahu Akbar. Sunan Tirmidzi nomor 2510, Musnad Imam Ahmad 1415 dan 1433. B. Masuk ke studi kasus. Yang paling dikhawatirkan oleh Nabi. Pasca Nabi wafat, digantikan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, mulai muncul ketegangan di Saqifah Bani Sa'idah. Kalau bapak-bapak baca tarik khulafanya, itu sampai secabutan pedang itu, Pak, untuk menentukan siapa khalifah. Pesan moralnya begini, ternyata kalau sudah dihubungkan dengan politik, tendensi persaudaraan meremah, permusuhan lebih tinggi tensinya. Itu kalau saya begitu memahaminya. Tapi karena waktu itu sahabat mulia masih hidup, mereka buru-buru membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Maka nggak jadi pertumpahan darah di Saqifah Bani Sa'idah. Tapi ada konsekuensinya. Gara-gara kejadian itu,
Fatimah putri Nabi nggak mau berbaiat dengan Abu Bakar. Dia kecewa. Bapak saya saja belum dikuburkan, kalian sudah ribut untuk memilih pemimpin. Kalian itu mentingin kekuasaan atau memuliakan kekasih Allah? Ngambek Fatimah. Dan itu fakta dalam sejarah kan. Sampai Ali pun menunda baiatnya dengan Abu Bakar. Menunggu sampai Fatimah bisa menerima. Ternyata Fatimah tidak berumur panjang. Putri tercinta Rasulullah ini wafat meninggal dunia. Barulah Ali berbaiat setelah itu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tidak lama, sekitar 3 tahun kemudian wafat Khalifah Abu Bakar. Digantikan Umar. Tegang lagi Pak. Secabutan pedang lagi. Secabutan pedang lagi. Maka masih ada Imam Ali dan Utsman berdamai ketika itu. Selanjutnya tambah panas lagi ketika transisi kekuasaan di zaman Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini ketika itu Ali berkata, ketika sudah berbaris kubu Utsman, kubu Ali sudah berbaris siap perang ini, Ali langsung mengambil tangannya Utsman dan berbaiat, selamat, enggak terjadi perperangan. Pokoknya kalau sudah hubungannya sama kekuasaan, umat Islam itu punya kelemahan. Tensi persaudaraannya menurun, tensi permusuhannya meningkat. Ini fakta yang harus kita sadari. Agar kita ini enggak digeret-geret. Kemudian, tapi sayang, ujian terbesar yang didoakan Nabi terjadi. Yang ditakuti Nabi terjadi, Pak. Di akhir pemerintahan Utsman bin Affan. Khalifah Utsman itu 12 tahun jadi khalifah. Memang menurut kebiasaan terlalu lama. Nabi itu jadi presiden Madinah cuma 10 tahun. Ya jelas beliau kekasih Allah, tidak mungkin berbuat salah. Tapi sudah ada contoh 10 tahun. Makanya berpuasa itu sebaiknya jangan lebih dari 10 tahun. Bahaya. Bahaya, nggak bagus. Apa logikanya begini Pak. Dulu Pak Soekarno ketika dia ditetapkan presiden seumur hidup, dia jatuh. Karena ingin seumur hidup. Maka muncul fitnah. Ganti Pak Harto, 32 tahun kan. Ada videonya itu anak-anak lagi dialog sama presiden itu. Kamu mau jadi apa? Insinyur, bagus. Kamu mau jadi apa? Dokter, bagus. Kamu mau jadi apa? Presiden, jangan. Presiden sudah ada, kata Pak Harto. Subhanallah. Saking dia nggak terima betul kalau diganti itu kan, sampai segitunya. Tapi jatuh pada akhirnya, karena kelamaan. Nah, terjadilah demo besar-besaran, 40 hari 40 malam. Tuntutannya satu, khalifah mundur atau mati. Karena beliau nggak mundur, orang manjat dinding rumahnya, masuk ke dalam. Khalifah Utsman sedang sholat tahajud. Dan sholat tahajud itu panjang karena beliau menghatamkan Quran dalam sholat tahajudnya. Menghatamkan Quran dalam sholat tahajud. Selesai sholat tahajud, beliau membaca Quran. Kamarnya ini udah sesek sama orang loh Pak, yang naik Pak tembok tadi itu. Orang nggak tahan, ditombak ulu hatinya, tembus ke belakang. Darah muncrat membasahi Al-Quran. Benar kata Nabi, Utsman akan mati dalam keadaan membaca Al-Quran. Dan darah akan membasahi mushaf Al-Quran. Subhanallah. Yang membunuh itu bukan kafir Quraisy, bukan Yahudi, bukan Amerika apa Cina, bukan Pak. Yang membunuh itu sahabat Nabi sendiri. Karena isu zaman itu menyatakan Utsman korupsi. Padahal survei loh umat Islam se-Indonesia ini. Percaya nggak kalau Utsman korupsi? Semua orang ngomong tidak percaya. Tapi itulah yang disebut dengan fitnah politik. Saya selalu ingin mengingatkan, umat Islam itu kelemahannya di sana tuh. Di sana aja kelemahan umat Islam itu. Jadi bingung kan ketika Utsman dibunuh, Ali dijadikan khalifah. Kalau segera ditangkepin yang bunuh itu sahabat Nabi semua. Yang mimpin demo kan Amr bin As, gubernur Mesir. Yang nombak itu Ammar bin Yasir. Sahabat Nabi semua. Ammar bin Yasir kan as-sabiqunal awwalun, yang awal masuk Islam. Orang itulah kelemahannya. Nabi katakan, kalau sudah beda pendapat akhirnya mengkafirkan, akhirnya menghalalkan darah. Itu kelemahan mendasarnya. Nah, Ali minta waktu untuk mengeksekusi para pembunuh. Nanti ya, kata Ali, kita konsolidasi dulu bahasanya, baru nanti kita tangkap.
yang membunuh bertanggung jawab dong. Cuman tadi Pak provokator, apalagi Yahudi mah kesenangan kesempatan nih ngadu domba orang Islam. Maka terjadilah demo besar-besaran. Waktu itu Ummul Mukminin Aisyah sedang umroh ke Mekah. Yang Aisyah dapat laporan begitu, langsung memimpin ribuan umat Islam, maka unjuk rasa di Basrah. Imam Ali minta gubernur untuk mendamaikan, nah ini peran Yahudi Pak, provokator, pemancing di air keruh. Maka dipanah gubernur Basrah langsung ke jantung dan ambruk. Tak bisa dielakkan, terjadilah perang saudara pertama dalam sejarah Islam. 18.000 sahabat Nabi wafat meninggal dunia. 15.000 dari kubu Aisyah Ummul Mukminin, yang 3.000 dari kubu pemerintah Ali bin Abi Thalib. Saya agak malas menyampaikan sejarah ini Pak, tapi bapak-bapak kalau mau baca sendiri itu ada banyak di sirahnya ya. Agak malas kan, mengapa? Takut agak kecewa kita baca sejarahnya itu. Ternyata tak seindah yang kita bayangkan. Tujuan saya menyampaikan ini apa? Akhir-akhir ini menurut saya tingkat permusuhan antar sesama umat Islam meningkat. Hanya gara-gara berbeda pilihan politik. Itu yang mengapa saya harus ungkapkan pada kesempatan kali ini. Maunya gini, maksud saya, boleh beda itu boleh gitu, tapi jangan musuhan gitu. Jangan seolah-olah udah perang kapir-kapiran gitu. Boleh saja. Karena saya cemas betul, terus terang saja Pak. Apalagi Timur Tengah kan sudah terjadi kan. Kalau Timur Tengah. Dan masuk akal nggak bagi kita? Ali itu kan sepupu Nabi. Bahkan yang memasukkan Nabi ke liang lahat Ali kan. Yang memangku Nabi waktu meninggal Ali bin Abi Thalib. Saking dekatnya kan. Yang mengkafani Ali. Yang memandikan juga Ali bersama Ja'far. Adik-adik sepupu Nabi semua. Dan Ali itu kan menantu Nabi. Dan dijamin masuk surga. Aisyah itu kan istri Nabi. Ini jadi soal kalau bagi saya. Ali itu waktu perang, komandan tempurnya itu Amr bin As. Dijamin masuk surga. Terus ada Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar ini kan adiknya Aisyah Pak. Walaupun beda ibu begitu. Tapi adiknya lah, orang satu bapak. Dan komandan tempurnya Tolha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu kan sepupu Nabi juga. Jadi satu kakek mereka, tapi beda nenek saja. Waduh, saya enggak habis pikir, muter-muter keluarga itulah. Udah keluarga, punya ikatan, akidah yang luar biasa. Itu bahayanya fitnah politik menurut saya. 6 bulan kemudian pasca itu, 6 bulan cuman jaraknya, terjadi perang Siffin. Yang memberontak saudaranya Utsman, Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu kan sepupunya Utsman bin Affan. Angka kematiannya 80.000 sahabat meninggal dunia. 50.000 dari kubu Muawiyah, 30.000 dari kubu Utsman bin Affan. Kubu Ali bin Abi Thalib. Perang saudara, politik lagi. Sampai ke perang Khawarij ya Pak, di zaman Ali. Subhanallah. Jadi berat sekali ujiannya ketika umat Islam dihadapkan dengan sedemikian rupa. Wajar kalau Nabi berdoa semalam suntuk nggak selesai-selesai. Terus ada doa Nabi itu, ya Allah rahmatilah Sam kami sambil nangis. Sahabat nanya, ya Rasul ada apa dengan Sam? Ujian terberat umatku di Sam. Bukan di Mekah Madinah, di Sam. Sam itu mana? Irak dan Suriah. Perang Jamal, perang Siffin di Irak dan Suriah. Perang itu di Irak Suriah loh Pak, bukan di Madinah, bukan. Bukan di Mekah perang itu. Perang itu Irak dan Suriah. Dan terulang lagi 14 abad kemudian. Perang Irak dan Suriah. Sekarang bingung siapa yang bakal dimenangkan itu Pak. Yang jelas Amerika sama Rusia sudah intervensi. Lebur Timur Tengah itu pokoknya. Dan yang jelas tadi, ulama-ulama yang menyuruhkan persaudaraan dan persatuan malah dibom. Karena dianggap ulama munafik. Jadi di sana itu klaimnya ulama kalau menyuruhkan persatuan munafik. Jadi ulama itu harus selamanya menyuruhkan perpecahan. Kubu sana tuh kafir, nggak boleh ditemenin. Ini strategi Yahudi sebenarnya, cara melemahkan umat Islam. Coba kita lihat model karakter ideologinya ISIS.
ISIS itu kan semua negara kafir. Semua umat Islam yang tidak segolongan sama dia kafir. Tapi Yahudi dia temenin, Pak. Kan begitu kan? Dia serang Irak, dia serang Suriah, tapi dia nggak serang Israel. Itu tipologinya kayak gitu modelnya. Subhanallah. Jadi yang harus kita hindari adalah permusuhan yang sangat kepada sesama umat Islam. Saya mengungkapkan fakta ini nggak ada tujuan apa-apa, kecuali atas satu, kita harus membangun kesadaran bersama. Kalau Islam ingin jaya, modalnya satu, kita harus bersatu dulu. Kita tahu betul Bapak Ibu, ilmu kesehatan itu siapa yang pertama kali menemukan medis itu? Umat Islam kan? Ilmu matematika umat Islam. Dulu kerajaan Inggris dikirim jam kayak gini oleh kekhalifahan Islam. Kabur semua dari dalam kerajaan. Kirain sihir, Pak. Saking katroknya orang Inggris itu. Saking katroknya. Tapi mengapa berbalik Inggris kemudian menjajah dunia? Kita terjajah. Kan penjajah paling besar kan Inggris. Karena umat Islam nggak berhenti-berhentinya perang saudara. Memperbaiki kuda perang dan pedang. Orang Inggris bikin teknologi. Kita masih pakai pedang, mereka udah pakai bedil. Kita masih pakai pedang bambu runcing, mereka sudah pakai tank bajak, pesawat tempur. Remek kita dijajah Inggris. Sedunia internasional itu. Artinya, kalau umat Islam lebih fokus kepada permusuhan, perpecahan, kita nggak akan maju-maju. Negara-negara yang sudah fokus dengan teknologi, dia yang akan menjajah kita semua. Nah, saya kembali lagi ke tema kita. Ternyata Bapak Ibu, percayalah khilafiyah itu ada. Beda pendapat itu ada. Seandainya kita berbeda, ya sudah, maklumin saja satu sama lain. Jangan saling menyalahkan. Apalagi menanamkan rasa permusuhan. Terakhir, ternyata kalau cuman beda cara sholat, umat Islam masih bisa bersabar untuk bersama. Kalau cuman kunut enggak kunut, ya tergantung imam saja. Tetapi kalau sudah urusan politik, tensi persaudaraan menurun, tensi permusuhan meningkat. Ini yang harus kita waspadai. Baik, kita buka tanya jawab. Saya persilahkan. Pertanyaannya bebas. Ini udah closing, Pak, penutup pengajian untuk khusus sifat sholat Nabi. Pasca ini kita akan memilih kitab yang berikutnya nanti. Silakan Bapak Ibu. Ya, Bapak dulu, Bapak. Yang berjaga Ibu-ibu. Terputusnya di ya. Hukumnya tidak sampai ke haram ya, Pak. Hanya makruh saja dia. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, tadi terputus hanya makruh saja, tidak pada keharaman. Dan kalau terputusnya karena napasnya nggak kuat, itu dimaafkan. Mengapa saya ngambil kesimpulan dimaafkan? Ada Syekh Imam Masjidil Haram itu yang sudah tua. Beberapa kali saya sholat di Masjidil Haram, Pak, dia terputus di situ. Karena napasnya nggak kuat lagi. Mungkin sudah kebanyakan lemak gitu ya. Karena memang kalau nggak biasa ngatur napas, justru di ayat terakhir itulah kelemahan orang membaca surah Al-Fatihah. Nggak ngembat suaranya. Jadi kalau terputusnya bukan sengaja waqaf, nggak jadi masalah. Dimakfukan hukumnya, begitu. Nggak haram. Cuman kalau membaca Fatihah memang bagusnya jangan wasol ya. Per ayat itu diputus. Jadi sunahnya Al-Fatihah itu diputus ayat per ayat. Jangan diwasol ayatnya. Yang lebih bagus. Walaupun diwasol juga tetap sah, tapi lebih afdol di waqaf ayat per ayat. Jadi begitu. Silakan. Baik, Ibu-ibu yang Ya, ya, Ibu dulu nggak apa-apa. Uzur syar'i boleh ditunda. Semuanya nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Iya. Di madzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah Bapak Ibu, memasang nisan itu hukumnya mubah. Memasang nisan hukumnya mubah. Tidak haram artinya kan? Tidak haram, tidak juga wajib. Tapi memasang nisan ulama itu hukumnya sunnah muakkad. Kalau ulama malah sunnah muakkad Pak, sangat ditekankan sekali memasang nisannya. Kemudian hanya saja kalau ngijing itu kalau di tanah kita sendiri bebas ya, semau kita silahkan bebas. Tapi kalau di tanah TPU, tempat pemakaman umum, nggak bisa, harus ikut aturan karena itu bukan tanah milik kita. Makanya kalau pengen ya betul. Iya, kalau tanya sendiri terserah kita. Karena di tanah sendiri Pak terserah kita, karena punya kita. Tapi kalau tanah milik orang jangan, atau TPU jangan, sederhana saja. Tidak boleh terlalu tinggi. Makanya dulu kan makam Uje sempat dipermasalahkan karena ketinggian dari makam pada umumnya. Makam Nabi juga dikijing, jadi nggak haram dikijing itu Pak. Sebenarnya makam di Arab juga dulu dikijing semua, cuman gara-gara revolusi Wahabi dihancurin semua. Tapi foto makamnya masih ada. Sekarang aja dihancurin semua, nggak ada batu nisan, cuma ditaruh batu. Dulu mah ada. Ulama sepakat kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak haram, boleh, mubah. Pakai kijing mubah, pakai batu nisan juga mubah, boleh-boleh saja. Tapi kalau tanah sendiri bebas. Tapi kalau TPU tempat pemakaman umum ikuti aturan yang ada. Tidak boleh tinggi sebagainya, ada aturannya Pak. Walaupun begini, kijing semahal apapun nggak ngaruh sama ahli kubur, nggak ngaruh. Wah, ya kan kijing itu buat kita aja gitu, buat yang hidup. Walaupun Bapak Ibu pesanan marmer dari Spanyol gitu, harganya aja 2 miliar, yang ngantar aja Ronaldo Pak. Ke Lampung ini umpama, nggak ngaruh nggak. Termasuk mohon maaf betul Pak, papan ucapan duka cita itu, yang kembang-kembang itu, paling kecil kan gopek tuh kan. 500.000, 1 juta, 2 juta itu nggak ngaruh nggak tuh. Saya kadang ngitung kalau diduitin berapa duit nih gitu ya, masukkan aja ke kas umpama ini. Tapi mengapa itu ada, bukan pula haram, saya tidak mengharamkannya. Itu ada ya, selera orang hidup aja sebetulnya gitu, yang kayak gitu tuh. Artinya begini, jangan sampai kita ngijing keluarga yang sudah meninggal, doa nggak pernah. Ujung-ujung datang ke kuburan bawa apa? Bawa arit, babatin rumput doang, baca Quran enggak, Yasin boro-boro, Fatihah aja enggak. Habis itu pulang, apa kata ahli kubur? Oi, mantu saya deng. Mantunya dia. Gua ini butuh doa lo, kata dia. Bukan arit lo. Pasti ngomong, kamu enggak kedengaran aja tuh. Jadi itu yang terpenting. Baik, masih ada? Ya Pak. Boleh ya. Jadi pada hari Jumat begitu sudah masuk waktu sholat, wanita diperbolehkan langsung sholat. Apalagi mau tidur siang, ngantuk betul ya Bu ya. Nunggu Jumatan pulang udah ketiduran duluan akhirnya. Jadi boleh, tidak apa-apa, tidak ada larangan untuk langsung sholat. Tapi kalau ingin menunggu suami juga pulang Jumat ya, itu tidak dianggap menunda-nunda waktu sholat. Masalahnya Pak Amir gak pulang-pulang. Jam 1, jam setengah 2 apa mampir tempat bini muda gitu. Apa kemana umpama. Saya bikin gosip aja ini. Allahu Akbar. Bisa, boleh langsung sholat. Masih ada Bapak Ibu? Cukup ya? Gak apa-apa, silakan kalau masih ada. Iya, silakan Pak, gak apa-apa. Cukup. Iya, Bang Heru ya.
Satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malah sebetulnya begini ya, kain umrah itu kan kain yang mencukupi syarat untuk membungkus jenazah. Itu memang lebih bagus ya Pak, lebih bagus itu digunakan untuk menjadi kafan jenazah. Jadi bukan mengikut sertakan kalimatnya, tapi memang menjadi kafan jenazah. Di situ ada asar-asar perjalanan ihramnya di situ. Kan begini, segala sesuatu di muka bumi ini terlaknat, kecuali segala sesuatu yang dipakai sebelumnya untuk mengingat Allah. Makanya karpet yang kita duduk ini nggak terlaknat lagi Pak, ini istimewa banget nih. Karena ada karomah untuk dipakai mengingat Allah. Ada orang salah prasangka gitu. Ada orang kesurupan dikepret pakai sorban, sembuh. Pikir orang sorbannya sakti amat itu. Jangan-jangan ada khodamnya. Sorban itu menjadi berkaromah karena dipakai berzikir. Sama kayak tasbih ya, biji-biji tasbih itu. Biji-biji tasbih itu, apalagi yang plastik, yang dari plastik tertentu itu. Kalau kita pakai zikir terus, mati lampu terang dia. Tapi kalau yang nggak pernah dipakai, gelap aja itu. Kayak ada energi elektromagnetiknya gitu. Sedemikian rupa. Air juga beda. Air ini kalau sudah dibacakan Al-Fatihah, minumkan sama orang yang kena gangguan jin, oh panas Pak. Coba nggak usah dibacain apa-apa air ini, suruh minum, jadi legeknya aja. Itu beda. Apa? Karena ngapa air itu ada zikirnya. Sama kayak pakaian ihram. Pakaian ihram itu mencukupi, karena dia menutup lebar dan tebal gitu, mencukupi syarat dan kain yang tidak berjahit di pinggirnya, mencukupi untuk kafan. Alangkah baiknya, karena sudah dipakainya untuk ihram. Ya tabarukanlah, mudah-mudahan itu bisa menjadi syafaat bagi yang bersangkutan. Allahumma amin. Itulah sebab mengapa kita kalau sholat di masjid, kalau bisa pindah-pindah kan, karena setiap bumi yang kita injak akan menjadi saksi di hari kiamat nantinya. Kecuali di zaman corona, nggak dianjurkan pindah-pindah Pak, takut virusnya pindah-pindah nantinya. Baik, demikian. Nanti kita lanjut lagi. Nanti saya musyawarah sama Pak Amir apa tema yang cocok untuk kajian yang berikutnya, agar nggak tumpang tindih sama ustadz-ustadz yang lainnya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.